Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat. Senang sekali hari ini Indira kembali bertemu dengan Sobat Sehat di program Bincang Medis. Tentunya dengan topik dan juga tema yang lebih menarik yang juga harus diikuti oleh Sobat Sehat. Nah, untuk hari ini kita akan berbicara mengenai organ tubuh kita yang dimana mungkin sering diabaikan ya, tapi ternyata punya peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Temanya usus sebagai otak kedua. Ini bisa mengatur mood hingga imunitas tubuh. Pertanyaannya kok bisa begitu ya? Dan juga ini nanti bagaimana bisa menjaga usus kita supaya lebih sehat dan juga bisa mendukung aktivitas kita sehari-hari. Kita akan kupas tuntas bersama dengan dosen anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Sediana Swantoro Semarang yang sudah hadir di samping saya, Dr. Dohita Gasanizada Mbiomed CBCFF. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indira, salam kenal. Salam kenal juga dokter Dohita, ini namanya bagus banget ya dok. Masya Allah. Apakah dokter yang termasuk generasi Z juga ya? Iya, benar kok, benar ya. Saya maksudnya Gen Z tapi Gen Z senior. Oh, Gen Z senior, angkatan pertama. Berarti ya, angkatan pertama tuh baru 97 tuh pertama ya? Iya, 97. Iya, jadi saya seniornya Gen Z. Oh, pantas ya, masih cantik, ini fresh sekali, terus juga namanya bagus dan Masya susah Allah. pasti ini. Masya Allah. Dokter bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah, meskipun jam-jam kritis ya, Iya. jam-jam kritis tapi nggak apa, kita nikmatin aja. Tapi kalau untuk sobat di rumah nih gimana nih untuk puasanya? Lancar ini Harusnya udah lancar. mendekati hari Lebaran. Kalau dokter Duhita sendiri puasanya bagaimana dok? Alhamdulillah masih diberi kesempatan puasa walaupun di awal udah bolong karena Oke. memang lagi nggak puasa di hari pertama. Lagi ada tamu yang tidak Iya, diundang datang betul. begitu ya. Baik, dok ini kalau kita ngomongin tentang usus begitu ya. Nah ini supaya sobat saya di rumah supaya paham dulu. Ini sebenarnya kalau fungsi usus kita sehari-hari itu seperti apa sih dokter? Oke, jadi kalau fungsi usus ya kita udah belajar dari SD mungkin ya, iya. dari TK bahkan sekarang anak-anak yang belum sekolah tuh buku-buku masa kini tuh banyak ya yang udah mengenalkan organ-organ pencernaan. Betul. Yang kita tahu secara umum dari kecil ya bahwa usus itu kita gunakan untuk apa? Mencerna makanan ya. Yang paling mudah Mencerna ya. makanan kemudian dikeluarkan sebagai feses ya, Betul. sebagai pupuk gitu ya. Itu yang umum kita ketahui. Tapi ternyata sains semakin membuktikan bahwa usus itu ternyata sebagai otak kedua, Mbak. Nah, otak kedua. Iya, Mungkin sebagai otak otak pertama kedua. yang biasa Otak pertama yang di dalam kepala di dalam kita. kepala Itu begitu otak ya. pertama. Tapi tidak menggantikan fungsi otak pertama begitu Tidak, kan ya. tidak. Nah, ini kenapa disebut dengan otak kedua, dokter? Iya, jadi atau otak kedua yang dilakukan sama usus ini, yang usus jalankan perannya ini, nama kerennya itu kalau dalam bahasa Inggris gut ya, gut GUT, gut brain axis atau istilahnya ada sumbu yang menghubungkan antara saluran cerna kita dengan otak kita. Oke. Hubungan itu terhubung karena adanya sistem syaraf, Mbak. Jadi usus kita itu mulai dari, kalau kita sebut saluran cerna itu mulai dari rongga mulut. Karena kan di rongga mulut kan kita udah mencerna makanan. Betul. Dari rongga mulut sampai anus itu ternyata ada sistem enterik atau sistem syaraf yang khusus di saluran cerna. Tapi dia juga terkoneksi ke dalam otak kita. Oke. Walaupun terkoneksi, antara otak kita dan usus kita itu mereka punya pengaturan sendiri. Usus kita punya pengaturan sendiri. Oke. Tapi istilahnya saling berkomunikasi lah. Tapi mereka sebenarnya juga semi-independen gitu, punya pengaturan sendiri. Oke, nah ini dengan mudah bisa dipahami ya Sobat Sehat. Tapi ini kalau sebelum ke bisa mengatur mood hingga imunitas tubuh, nah ini mungkin yang menjadi kesalahan dari Sobat Sehat atau mungkin dari masyarakat yang menyebabkan usus kita tuh sedih, sakit. Itu kesalahan setiap hari yang kita lakukan tuh apa dokter? Kalau kita ngomongin kesalahan ya, yang mempengaruhi Kesehatan usus. kesehatan usus itu ya yang jelas apa yang kita konsumsi. Makanan pasti Apa ya, yang kita makanan, konsumsi minuman. karena kita tahu fungsi utama pencernaan adalah melakukan pencernaan makanan nih. Berarti yang perlu kita jaga yang utamanya adalah apa yang kita konsumsi setiap hari. Makanan, minuman, apalagi sekarang ya
ultra processed food makin banyak. Betul sekali. Apa cilok, cimol, Itu yang enak-enak enak semua ya. Tepung-tepung. Iya. Terus Micin. micin. Junk Sebenarnya kalau food. micin nggak terlalu berpengaruh sih Mbak sebenarnya. Oke. Yang micin itu sebenarnya yang membuat katanya kan jangan makan micin nih karena bikin bodoh gitu ya. Sebenarnya enggak. Ketika kita makan micin, makan makanan yang terlalu bermicin membuat kita itu nggak bisa kontrol seberapa banyak apa yang kita makan. Otomatis kan makannya jadi kelewatan enak ya, banyak nggak berhenti-berhenti. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi masalah. Gitu. Baik, tapi kalau di bulan puasa seperti ini, kesehatan usus juga harus jadi catatan penting dong ya bagi sobat saya di rumah begitu ya, Betul. dokter ya. Tapi kalau untuk di bulan puasa ini ada tidak ya treatment khusus bagi usus kita begitu? Karena kita mungkin sudah berjam-jam menahan lapar, tidak ada asupan yang masuk begitu. Ketika bulan puasa, ketika sudah buka puasa begitu, langsung masuk junk food, makanan berat itu sebenarnya disarankan atau tidak sih untuk menjaga kesehatan usus kita? Nanti kita bahas di segmen berikutnya dokter ya. Untuk siap. sobat sehat jangan kemana-mana karena kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Ya, terima kasih Sobat Sehat masih bersama kami di Bincang Medis dengan pembicaraan kita mengenai usus sebagai otak kedua, mengatur mood hingga imunitas tubuh. Nah, ini pentingnya kita menjaga imunitas tubuh karena ini di tengah bulan suci Ramadan kita berpuasa begitu ya, jangan sampai salah memberikan asupan ke usus kita begitu ya, Bu Dokter ya. Nah, sebenarnya ini untuk kesehatan usus kita bagaimana sih Dok untuk menjaga dia atau di mereka dia ya menjaga dia gitu ketika di bulan suci Ramadan, karena kan kita biasanya kalau sudah buka pengennya makannya yang langsung berat untuk mengisi perut, terus langsung makanan berminyak tinggi, mungkin tinggi lemak, santan, terus langsung es. Nah, itu seperti yang enak-enak tapi ternyata berbahaya bagi usus kita begitu Dok. Betul. Ya, jadi kalau sebetulnya bulan Ramadan itu momen yang kita manfaatkan untuk kita pause dulu nih. Selama ini kita 11 bulan sebelumnya tuh udah makannya sembarangan gitu ya. Nah, bulan Ramadan ini dimanfaatkan untuk kita mengistirahatkan. Tantangannya betul ketika kita habis puasa ya, puasa lama, kalau lihat makanan tuh bawaannya pengen makan semuanya pengen dimakan. Nah, maka dari itu kita kalau di Muslim ya dianjurkan berbuka itu sesuai sunnah. Yang pertama yang didahulukan adalah makan kurma. Nah, makan 1 butir kurma dulu. Kita kalau bisa makannya ganjil sih. Misal kalau 1 butir kurang, ya berarti kita tambah jadi 3 butir. Memang yang disunahkan adalah ganjil gitu ya. Kalau nggak ada kurma terus gimana? Kita bisa pakai segelas air putih. Nah, itu saya yakin tidak tanpa alasan ya, karena kita tahu bahwa kurma itu, apalagi kalau kita bisa konsumsi kurma yang masih muda ya, kalau sekarang yang kurma di pasaran itu kan banyak yang sudah dikeringkan. Jadi kadar gulanya itu tinggi sekali. Antioksidannya berkurang, jadi sisa gula, serat ya, dan mungkin ada beberapa mineral lain yang masih tersisa. Kalau misalnya kita masih bisa menjangkau kurma muda ya, kurma rutop yang sudah matang itu lebih baik lagi. Lebih disarankan. Kandungannya sudah komplit, Mbak, ada serat, ada gulanya, vitamin, antioksidan. Kalau kita makan kurma itu, insya Allah udah terpenuhi. Jadi keinginan makan yang lain itu seharusnya sudah berkurang. Bisa kita tinggal sholat dulu, sholat maghrib, baru setelah itu boleh kita makan. Minum dulu ya, minum air segelas. Harusnya kalau perutnya sudah meregang, keinginan makan harusnya berkurang. Begitu ya, karena sudah tadi terobati dengan makan kurma begitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan makan makanan gorengan, terus yang langsung minum manis itu kan bisa mungkin ditunda dengan jarak waktu yang mungkin ya spare-nya bisa 30 menit ya. Karena kasihan lambungnya ya, kaget. Jadi belum sempat membentuk atau menghasilkan asam lambung yang cukup, tapi udah dihujani makanan yang banyak. Jadi nggak ada kesempatan si lambung itu untuk memproduksi lingkungannya dulu. Kan kita kalau mau memproses sesuatu kan butuh persiapan dulu kan. Disiapkan dulu salah satunya asam lambung. Nah, kalau kita langsung makan banyak, kasihan.
kerjanya terlalu berat gitu. Nah, itu juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjaga imunitas tubuh kita begitu ya, dari Betul. konsumsi begitu ya Iya. dokter ya. Tapi hubungannya dengan usus yang menjaga imunitas tubuh. Nah, ini bagaimana dokter? Ya, jadi di sepanjang mukosa saluran cerna kita, tidak hanya di saluran cerna, mukosa saluran cerna, mukosa saluran nafas, itu ada sistem, istilahnya tentara tubuh kita. Jadi di semua lapisan mukosa itu ada tentara tubuh kita yang siap sedia jika ada benda asing, ada sesuatu yang di luar tubuh kita yang sifatnya merugikan tubuh kita, itu mereka siap sedia. Penjaganya gitu Betul. ya, Dok? Nah, sistem kekebalan ini salah satunya dijaga selain dari sel ya, sel dalam tubuh kita itu dijaga oleh pasukan bakteri, Mbak. Nah, kalau kita Oke. tahu bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita itu perannya luar biasa. Jadi mereka sebagai pertahanan awal justru. Oh, garda Mereka terdepannya iya, begitu. bahkan mereka itu membentuk koloni ya. Koloni itu semacam barisan ya, Barisannya. kayak para tentara lah, pengaman itu. Selain mereka membentuk koloni, mereka menghasilkan juga zat-zat yang ternyata bermanfaat untuk tubuh kita. Makanya disarankan kita makan makanan yang mengandung mikroba yang baik gitu. Contohnya contohnya? makanan fermentasi, Oke, fermentasi, yogurt yogurt. ya, kemudian apalagi makanan kimchi, sauerkraut, terus acar ya, karena dalam makanan fermentasi itu mengandung mikroba yang hidup. Jadi ketika kita makan, mereka di situ membentuk koloni bersama teman-teman yang lain, itu menjaga imunitas tubuh kita. Nah, salah satunya yang menarik adalah bakteri ini menghasilkan yang namanya short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek ini hanya bisa dihasilkan oleh mikrobiota atau bakteri yang ada di saluran cerna kita. Oke. SCFA ini singkatan dari short chain fatty acid. Dia itu bisa masuk ke dalam barrier atau saluran darah otak kita, Mbak. Jadi dia bisa masuk ke dalam otak kita. Padahal otak kita itu istilahnya apa? Pagernya itu sangat-sangat ketat. Tapi si SCFA ini bisa masuk ke dalam otak kita. Ada jalannya begitu ya ke sana? Bukan, ukurannya itu cukup yang bisa masuk dan ukuran. lolos gitu ya, lolos seleksi gitu. Oke. Pengaruhnya Masya Allah sangat luar biasa, mempengaruhi mood, mempengaruhi bagaimana kita itu misalnya, bahkan bisa mempengaruhi kita tuh suka makan apa. Itu bisa. Oh, jadi kadang hati tuh, aduh aku kayak pengen makan yang manis-manis. Bisa, gitu ya, Mbak. dokter ya? Aku, Oke. aduh rasanya pengen makan yang creamy, pengen makan yang manis. Iya. Jadi bisa mempengaruhi mood dan perilaku kita. Maka pada pasien-pasien yang mengalami gangguan mood ya, kemudian depresi, yang mengalami permasalahan mental dan kejiwaan, ketika diperiksa mikroba di dalam tubuhnya, itu ternyata ada perubahan di situ. Jadi istilahnya bakteri yang baiknya itu jumlahnya sedikit dibandingkan bakteri yang kurang baiknya. Oke, dan itu disebabkan oleh banyak faktor ya dokter ya? Banyak faktor Oke. memang. Tapi salah satunya adalah ya bisa dipengaruhi dari komponen mikrobiota yang kurang baik gitu. Bisa dari mikrobiota yang mempengaruhi ke otak dan juga otak yang mempengaruhi koloni mikrobiota. Karena tadi hubungannya kan Dua dua arah ya, karena mereka saling berkomunikasi begitu ya dokter? Makanya disarankan kalau yang sudah punya gangguan ya, itu salah satu makanan yang dikonsumsi adalah makanan fermentasi. Fermentasi, oke. Jadi kalau misalkan fermentasi tuh banyak digandrungin ala anak muda juga kan ya dokter. Jadi ternyata juga bagus begitu ya. Harus kita sadari seperti itu. Nanti saja kita lanjut lagi dokter ini ya, karena ini juga memengaruhi mood kita. Nah ini biasanya para cewek ketika udah datang ngebulan begitu ya, ternyata dihubungannya dengan usus kita. Begini menarik untuk disimak usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Medis.
Ya, terima kasih Sobat Sehat. Masih bersama kami di Bincang Medis dengan tema kita hari ini adalah usus sebagai otak kedua, mengatur mood hingga imunitas tubuh. Jadi kalau kita berbicara mengenai usus ini bukan cuma urusan perut aja dokter ya. Betul. Jadi ini bisa memengaruhi mood seseorang. Tadi sudah disinggung di segmen sebelumnya begitu. Tapi mengapa demikian ya bisa terjadi itu? Apakah di dalam usus kita ada zat tertentu yang bisa mengatur mungkin hormon atau bagaimana dokter? Ya, jadi betul Mbak, di dalam usus kita itu menghasilkan hormon. Selama ini kita tahu kalau hormon itu yang menghasilkan kebanyakan adalah misalnya di otak, kemudian di kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita selain di usus. Tapi banyak yang belum tahu bahwa ternyata hormon, salah satunya hormon serotonin ya, mungkin itu udah familiar ya kalau serotonin ya. Jadi hormon serotonin itu hormon yang mengatur kebahagiaan, hormon cinta begitu ya. Itu Masya Allah 90% itu diproduksinya di usus Mbak. Oke. Hormon ini jelas mempengaruhi mood kita tadi, salah satunya berhubungan dengan rasa senang, ya, rasa bahagia, kemudian rasa tenang, tidak cemas, tidak panik, ya. Jadi nggak nervous itu salah satunya karena pengaruh serotonin. Tapi bukan berarti dia penyebab ya, bukan berarti si serotonin yang diproduksi dari saluran cerna itu yang menyebabkan seseorang itu bahagia, bukan, tapi yang mempengaruhi. Karena kan faktornya banyak tuh. Gitu. Jadi karena si serotonin ini 90% sampai 95% itu diproduksinya di saluran cerna. Dia bekerja ke otak untuk mempengaruhi mood kita. Oke. Apa yang paling besar yang bisa memengaruhi serotonin itu, dokter? Jadi serotonin ini bisa dibentuk di tubuh kita yang jelas punya bahan baku ya. Bahan bakunya dari makanan. Oke, makanan. Oke, makanan-makanan yang bisa nantinya menghasilkan serotonin itu seperti telur, kemudian ikan, kemudian unggas, ya, kemudian tahu, ya. Jadi itu yang utama untuk menghasilkan zat yang nanti pada akhirnya diproduksi menjadi serotonin. Itu ya. Oke, tapi ini kan yang sering dialami juga, mungkin tidak hanya perempuan ya, yang umum terjadi ketika kita nervous, mungkin di depan kamera sedang apa, jadi tuh kadang mood kita langsung berubah, atau enggak kadang perut kita kerasa mules gitu. Itu sebenarnya berkaitan juga kan ya dokter? Betul, jadi itu salah satu tanda yang paling mudah dikenali bahwa otak dan usus kita itu punya koneksi. Ya kan, kalau kita lagi panik ya Mbak, lagi nervous ya, tiba-tiba aduh mulus nih gitu kan, atau perutnya merasa nggak nyaman, kembung, atau kita jadi sendawa, jadi melilit. Nah itu salah satu bukti tadi ada hubungan saraf ya, jadi melalui serabut saraf antara otak dan usus kita. Oke, tapi seperti misalkan stres, tingkat stres kita itu kan juga paling berpengaruh kepada kondisi perut ya dokter? Betul, pasti ya? Betul. Itu selain karena dari hubungan saraf secara langsung, stres itu kita tahu menyebabkan kenaikan hormon ya, hormon yang namanya hormon stres itu kortisol. Ya, jadi kortisol ketika kita stres, maka tubuh akan menghasilkan kortisol yang tinggi. Nah, kortisol sebenarnya diperlukan sih di dalam tubuh kita, tapi ketika di ambang yang di atas rata-rata justru akan merugikan tubuh kita, menurunkan sistem imun kita, menyebabkan peradangan di tubuh kita, menyebabkan kita sulit tidur, menyebabkan gangguan mekanisme yang normal di tubuh kita, tekanan darah bisa tinggi, sampai situ pembuluh darah kita jadi kaku. Jadi stres itu yang jarang dipikirkan gitu. Nah, stres ini yang bahayanya adalah kita merasa bahwa tubuh kita tuh nggak apa-apa. Kita merasa bahwa hal ini tuh nggak stres kok. Itu yang bahaya. Iya. Kan sekarang banyak tuh ya fenomena yang oke nggak apa-apa kok. Aku kuat, aku gitu bisa. Padahal sebenarnya tubuh kita tuh sudah kasih alarm. Udah kasih alarm. Itu yang bahaya sebenarnya itu. Oke, tapi juga bisakah ini ada kaitannya usus itu bisa memengaruhi suasana hati seseorang, dokter? Misalkan tiba-tiba merasa sedih atau mungkin ya suasana hati berubah-ubah atau mood swing gitu. Kalau sebagai pengaruh tunggal mungkin tidak ya, tapi
menjadi salah satu yang berpengaruh gitu. Oke. Kalau untuk contoh atau mungkin kasus yang sering terjadi itu seperti apa, dokter? Misalnya kalau yang ini saya mungkin hanya membaca beberapa penelitian ya, belum semua penelitian saya baca, tapi memang mikrobiota kalau kita berbicara kesehatan usus yang berhubungan dengan mood, itu kita tidak lepas dari peran mikrobiota tadi, atau bakteri-bakteri yang memang hidup secara natural, secara alamiah di dalam saluran cerna kita. Karena perubahan serotonin ini tadi, proses pembentukan serotonin ini salah satunya juga dengan bantuan mikrobiota kita, bakteri-bakteri kita ini. Jadi tidak lepas dari itu ya, serotonin, mikrobiota, dan juga mood gitu. Kalau kasus yang kebanyakan itu terjadi pada, kalau yang sudah saya baca ya Mbak, pada seseorang yang sudah dilihat bakterinya ya di dalam usus itu, keragaman bakteri yang bakteri baiknya itu sedikit, bakteri yang patogennya atau bakteri yang merugikannya itu banyak, ternyata ketika dianalisis moodnya ya, dilihat moodnya itu ternyata punya mood yang cenderung moodnya itu ke arah gangguan mood, misalnya depresi, anxiety, ya, kemudian ya intinya mood-mood yang dia cenderung nggak stabil gitu. Begitu pula ketika pasien yang sudah didiagnosa oleh profesional ya, oleh dokter jiwa yang dia kemudian didiagnosa mengalami anxiety disorder, gangguan mood, itu kemudian dilihat juga di saluran cernanya, ternyata tadi tidak ada ketidakseimbangan dari mikrobiota yang ada di dalam tubuhnya. Mekanismenya yang mungkin ya tadi salah satunya mungkin karena produksi serotonin yang terganggu. Oke. Tapi pentingkah dokter untuk kita mengecek kondisi kondisi kita ketika kita sudah merasa mood swing, kita merasa suasana hati juga tidak menentu. Mungkin kan masyarakat atau mungkin sobat saya di rumah juga belum sadar bahwa kesehatan usus itu berkaitan dengan dua hal tadi, imunitas dan juga imunitas tubuh dan juga mood swing. Ini pentingkah kita untuk pergi ke dokter, pemeriksaan lebih lanjut begitu dokter? Oke, kalau untuk pemeriksaan lebih lanjut itu pasti kan perlu saran dari dokter ya Mbak ya. Tapi kita bisa menilai diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, kira-kira pencernaan kita tuh sehat atau enggak. Misalnya, yang paling mudah nih, kita cek kita selama ini BAB-nya udah teratur belum? Oke, yang normalnya itu berapa? Normalnya paling tidak itu sehari itu sekali, Mbak. Sehari sekali. Tapi ada penelitian yang mengatakan selama itu reguler, maksudnya 2 hari sekali, terus 2 hari sekali, itu masih oke. Masih normal. Iya, masih normal. Tapi ketika ada perubahan nih dari kebiasaan BAB-nya itu, nah itu perlu diselidiki nih. Kira-kira sedang ada apa nih yang sedang terjadi selama ke belakang nih? Apakah lagi stres pekerjaan? Apakah memang kurang serat? Apakah memang kurang minum? Jadi kita sebetulnya bisa ngecek dari BAB kita dulu, dari mulai frekuensi, konsistensi, kemudian bentuknya tuh bahkan kita bisa identifikasi, Mbak. Oh, iya, melakukan analisis sendiri di rumah begitu ya. Tapi kalau untuk tadi dari BAB begitu ya dokter, kalau untuk dari bentuk normalnya itu yang seperti apa? Jadi ada yang namanya Bristol chart. Jadi kalau teman-teman mau cari di rumah ya, BRISTOL CHART itu ada bentuk-bentuk pupuk yang bagus dan yang tidak gitu. Nanti ada di skala kalau saya tidak salah ya, skala 4 dan 5. Jadi bentuknya itu lonjong gitu ya. Kemudian permukaannya bisa halus atau sedikit retak. Gitu. Tapi kalau bentuknya udah bulat kecil-kecil atau mungkin ya bulat kecil-kecil itu tanda konstipasi, tanda keras gitu ya pupuknya. Kalau yang tanda ke arah diare atau kurang serat itu yang halus ya, cair gitu. Oke, jadi bisa dilakukan evaluasi sendiri di rumah begitu. Ini langkah sederhana sebenarnya begitu ya dokter ya. Dan pertanyaan berikutnya dokter, ini langkah sederhana selanjutnya bisa dilakukan untuk menjaga mood ya. Ini lewat kesehatan usus nih. Ini apa saja nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi dokter di sini dulu ya, jangan kemana-mana ya. Dan untuk sobat saya juga jangan kemana-mana karena kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Ya Sobat Sehat, kembali lagi bersama kami di Bincang Medis. Ini kita bergeser ke segmen berikutnya dengan pertanyaan yang berikutnya. Tadi sudah ada langkah sederhana yang bisa dilakukan ya untuk mengecek kesehatan usus kita. Dan berikutnya kalau untuk menjaga mood melalui kesehatan usus ini sudah dibahas sebenarnya tadi ya dokter. Ini untuk lebih lengkapnya seperti apa atau mungkin juga langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh sobat sehat di rumah begitu ya, untuk menjaga kesehatan usus kita mungkin di luar bulan Ramadan juga. Oke. Kalau untuk menjaga kesehatan usus kita yang nantinya akan berdampak ke salah satunya ke mood ya, sebenarnya nggak ada khusus, itu nggak ada. Oh, nggak ada. Selama kita bisa menjaga kesehatan pencernaan kita secara holistik, secara menyeluruh, insya Allah nanti efeknya itu nggak cuma ke mood, tapi ke fungsi tubuh yang lainnya. Oke. Kita bisa usahakan yang pertama jelas melalui makanan dan minuman. Yang perlu jadi perhatian adalah kita perlu memastikan bahwa makanan minuman yang kita makan itu kalau bagi muslim ya halal dan thayyib gitu. Jadi halal itu jelas ya tidak mengandung zat-zat atau komponen yang memang diharamkan begitu. Kalau thayyib itu artinya baik. Baik di sini maksudnya adalah contohnya gini. Kita makan donat ya, donat yang istilahnya bebas dari barang-barang atau sesuatu yang haram gitu ya. Itu halal. Tapi apakah kita makan donat itu thayyib kalau kita misalnya makannya setiap hari, kemudian setiap saat, apakah itu thayyib? Itu bisa kita bilang tidak, gitu. Jadi halal belum tentu thayyib. Jadi kita pastikan makan yang halal dan thayyib. Contohnya lagi yang thayyib adalah ya kita misalnya makan makanan yang diolah secara minim proses. Minim proses Ya, itu yang seperti itu apa, dokter? lawan katanya dari ultra proses. Oke. Jadi kalau ultra proses food itu ya yang kita kenal UPF itu adalah proses pengolahan makanan yang sangat-sangat mengubah dari bentuk aslinya. Misalnya ini misalnya kita menemukan makanan stik ayam gitu ya. Stik ayam. Harusnya kan kalau ayam tuh bentuknya ya ayam gitu ya, daging ayam. Iya. Tapi kalau makanannya sudah jadi makanan UPF, bentuknya jadi steak ya. Nggak ada bentuk ayamnya sama sekali. Terus kalau misalnya kita haluskan juga nggak ada serat-serat ayamnya sama sekali, Mbak. Itu UPF. Nah, kalau kita makan makanan yang minim pengolahan, ya itu berarti tidak banyak berubah dari bentuk aslinya. Jadi misalnya jadi opor ayam, jadi sop ayam, ayam goreng gitu. Itu makan makanan yang minim pengolahan. Kemudian satu ya, yang kedua protein ya. Kebanyakan apalagi ini mohon maaf untuk lansia ya, untuk orang dewasa, orang lansia yang ketakutan makan protein, misalnya makan telur Kebanyakan. makan ayam, makan daging, itu takut karena kolesterol gitu. Padahal sebetulnya yang kita perlu takutkan adalah bagaimana kita memproses makanan tersebut. Ayamnya, mengolahnya. Ayam sop tuh oke. Tapi kalau kita bikin ayam bakar ya atau ayam santan yang banyak udah kecapnya. banyak kecapnya, itu yang menjadi masalah. Sama juga kayak makan daging. Makan daging oke. Misalnya kalau kita tahu kan kalau kita makan steak yang setengah matang itu oke ya. Kalau makan daging yang misalnya tadi udah jadi rendang yang berhari-hari, ini bukan berarti makan rendang nggak oke ya, tapi perlu dibatasi, perlu mindful gitu ya. Betul. Gitu. Jadi jangan takut makan protein. Tergantung mengolahnya begitu ya dokter ya, Olahannya seperti apa dan bumbu-bumbunya yang ditambahkan itu yang suka jadi masalah. Terus apa? Kecap, Kecap, itu yang jadi masalah di situ. Kemudian jangan takut menambahkan atau kita makan makanan yang mengandung minyak yang sehat. Yang sehat. Karena ada yang minyak yang nggak sehat, ada minyak yang sehat, Mbak. Oke, kalau minyak yang tidak sehat itu yang Minyak berulang yang kali digunakan? Iya, betul. Minyak yang berulang kali digunakan, kemudian minyak yang sudah dimurnikan dengan proses pemanasan yang tinggi. Mohon maaf, salah satu contohnya adalah minyak kelapa sawit. Kalau itu saya boleh bilang, itu minyak yang kurang sehat karena tinggi zat yang menyebabkan peradangan di tubuh kita. Ya, kalau contoh minyak yang sehat itu misalnya minyak yang berasal dari buah alpukat ya. Buah alpukat itu kan kandungannya kandungan
lemak baik ya. Iya. Itu dari alpukat, dari kuning telur, kemudian dari minyak zaitun, karena minyak zaitun kita tahu sudah disebutkan di Al-Quran gitu ya. Minyak kelapa, ya, bukan minyak kelapa sawit ya, tapi kelapa virgin coconut oil, Oke. itu sangat-sangat kita perlukan. Oke. Oke, kemudian selanjutnya konsumsi serat. Serat itu paling penting ya untuk Serat paling semua organ penting. tubuh kita ya. Karena Dok, ya? apa? Bakteri di dalam saluran cerna kita supaya bisa menghasilkan SCFA tadi, short chain fatty acid untuk nutrisi otak kita, dia butuh bahan bakunya serat. Oke, serat itu bisa didapatkan dari Buah, sayur, tapi perlu mindful tadi. Apakah terus kita harus makan serat tiap hari tanpa makan protein? Enggak. Jadi semua sudah dalam porsinya. Jadi dalam sekali makan harus ada protein, harus ada serat, harus ada karbohidratnya, ada lemaknya juga, itu sumber lemaknya. Oke, memang tidak terlalu banyak dan terlalu sering begitu kan? Betul. Ya, intinya setiap kali makan itu komponennya harus lengkap. Harus lengkap. Jangan cuman sayur tok ya, jangan cuman karbohidrat tok. aja. Iya. Karena orang Jawa jadi toknya kuat. Iya, jadi saya ikutan tok gitu ya. Oke, tapi kan ini kadang tuh kita menuruti keinginan kita. Tadi ya ada alarm, aduh aku lagi mau pengen makan yang manis-manis, aku lagi nggak pengen makan nasi, misalnya contoh gitu ya, satu hari pengen makan manis, terus besoknya aku kayak pengen lagi deh, mungkin kemarin habis makan donat, ini mau makan mungkin yang manis lagi, mau makan yang permen, jelly gitu. Sebenarnya ini harus disikapi seperti apa dokter begitu ya, terutama bagi kita kaum perempuan ini ya dokter ya. Nanti di segmen terakhir masih ada kesempatan untuk berbincang lebih dalam ya dokter ya. Jadi jangan kemana-mana, untuk sobat sehat tetaplah bersama kami di Bincang Medis. Ya, terima kasih Sobat Sehat, masih bersama kami di Bincang Medis dengan tema kita hari ini adalah usus sebagai otak kedua mengatur mood hingga imunitas tubuh. Nah, ini sudah dibahas dua-duanya lengkap juga di segmen sebelumnya, dan ini bagi kaum perempuan, tapi sepertinya menyeluruh sekarang ya. Kadang mood kita tuh pengennya hari ini mau makan yang manis-manis gitu ya, terus besoknya kayaknya masih pengen yang manis-manis lagi deh gitu. Tapi kembali lagi ke kesehatan usus kita begitu. Ini kan harusnya dari warning begitu ya, ketika yang masuk itu hanya gula, begitu tinggi lemak. Ini kita harus menyikapinya bagaimana dok? Kalau kita nggak mau, kita harus menghindari yang manis-manis, ya kita nggak mood makan yang lain begitu. Itu menyikapinya seperti apa dok? Jadi sebetulnya kalau kita pengen sesuatu Mbak, itu sebetulnya sinyal yang diberikan oleh tubuh kita atas kekurangan nutrien tertentu, kekurangan mineral tertentu. Contohnya, kalau yang sudah saya baca ya, jadi misalnya kita pengen atau craving makanan yang manis, itu sebetulnya tubuh kita itu kekurangan magnesium. Gitu. Itu memang banyak pada perempuan, apalagi menjelang menstruasi. Jadi sebetulnya karena tubuh kita kekurangan magnesium. Tapi kalau untuk case yang lebih berat lagi, kalau kita pengen manis-manis ya kemungkinan tubuh kita juga kurang gula gitu ya. Tapi kita kalau mau menyikapi yang bijak, menyikapi yang wise-nya ya kita nggak apa-apa konsumsi sesuatu yang manis, tapi tetap diimbangi dengan nutrien yang lainnya atau jenis makanan yang lainnya. Contohnya kalau kita makan makanan yang manis, ya jangan makanan manis aja, tapi dengan ada proteinnya gitu, ada seratnya. Misalnya kita bisa makan buah itu kan ada seratnya, tapi dia juga ada kandungan fruktosanya, ada kandungan manisnya. Nah itu bisa gitu. Jadi harus disikapi dengan bijak. Terus ada urutannya Mbak kalau makan tuh. Gimana itu? Jadi pertama yang kita makan itu seratnya dulu. Serat dulu. Misalnya satu piring ini ada macam-macam ya, ada nasi, ada lauk, ada serat nih. Kita makan seratnya dulu, terus makan proteinnya, baru makan terakhir itu makan karbohidratnya. Karena itu untuk istilahnya mengerem glucose spike atau lonjakan glukosa, lonjakan gula. Gitu. Tapi ini juga masih banyak disalahpahami oleh masyarakat begitu ya dokter ya? Karena yang kita tahu ya makanya barengan gitu. Iya, tapi
tapi lebih baik urut seperti itu. Oke, nah jangan sampai terus tiba-tiba kita jadi salah makan, salah mengkonsumsi makanan minuman, jadinya usus kita teriak begitu Iya, ya, betul. sakit begitu. Kalau sudah teriak ada tanda-tanda tidak sehat, kita salah beli obat atau mungkin salah mendiagnosis, itu yang sebenarnya masih banyak terjadi begitu ya dokter ya. betul. Dan pertanyaannya, antibiotik ini biasanya kan langsung dikonsumsi oleh masyarakat tanpa resep Resep, dokter. ya. Sebenarnya kan sudah ada himbauan tidak bisa membeli antibiotik di apotek ataupun layanan kesehatan tanpa resep. Tapi sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita itu seperti apa, dokter? Ya, memang itu mirisnya yang terjadi di sekitar kita. Sudah ada larangan bahwa antibiotik itu tidak boleh dibeli tanpa resep dokter. Tapi pada kenyataannya masih banyak antibiotik yang bisa dibeli sendiri sama masyarakat. Jadi batuk pilek biasa beli antibiotik. Iya. Sakit bukan meremehkan sakit ya, maksudnya itu sakit yang self diagnose gitu. Ini kayaknya aku butuh antibiotik nih, beli sendiri, diminum sendiri. Itu kalau pada orang dewasa oke lah, mungkin orang dewasa kan imunnya sudah kuat gitu ya. Pada anak-anak itu juga terjadi. Anak-anak yang istilahnya demam baru sehari, demamnya istilahnya bukan demam tinggi, kemudian batuk pilek, udah dikasih antibiotik. Kenapa dikasih antibiotik, Bu? Iya biar cepat sembuhnya. Nah itu salah kaprah yang sangat-sangat merugikan. Karena apa? Antibiotik itu sebetulnya kan antibakteri. Antibakteri. Dia akan membunuh bakteri ya. Memang antibiotik itu ada yang secara khusus, ada yang secara umum dia bekerjanya. Kalau yang banyak di pasaran ya, itu yang secara umum dia, yang bisa dibeli itu. Yang antibiotik itu bekerjanya secara umum. Ketika kita konsumsi antibiotik, ya, dia akan membabat habis, Mbak, mikrobiota yang ada di dalam saluran cerna kita. Gitu. Padahal tadi kita sudah bahas di awal bahwa mikrobiota ini sangat penting di dalam saluran cerna kita sebagai tentara dia, sebagai sistem imun, membantu memproduksi serotonin sehingga mempengaruhi mood. Gitu. Nanti ketika kita benar-benar butuh antibiotik ya, ketika kita memang lagi sakit berat dan butuh antibiotik itu udah nggak mempan, istilahnya resistensi, karena bakteri yang tadi udah kena antibiotik kadang-kadang ada yang nggak mati, Mbak. Kadang-kadang ada yang dia tuh istilahnya kayak cuman terluka gitu ya. Kemudian dia membentuk pertahanan. Oh, aku tuh tadi habis dapat antibiotik ini, jadi aku harus bikin pertahanan yang lebih kuat. Jadi ketika nanti dapat antibiotik itu nggak mempan, bakterinya nggak mati. Padahal kita sebetulnya memang lagi butuh benar-benar gitu. Dan terakhir nih dokter, pesan untuk sobat sehat di rumah dan ini untuk semua begitu yang mengenai kesehatan usus kita, yang dimana ini bisa memengaruhi mood dan juga imunitas tubuh. Pesannya seperti apa, dokter? Jadi kembali ke tagline awal ya, bahwa you are what you eat gitu. Kamu adalah apa yang kamu makan. Itu benar banget bahwa memang di Islam sendiri sudah berabad-abad yang lalu ya, sebelum munculnya kedokteran modern, sudah mengingatkan bahwa makan makanan yang halal dan thayyib, kemudian makanan-makanan yang tidak berlebihan, kemudian mengisi perut itu dengan sepertiga ya, sepertiga makanan padat, sepertiga air, sepertiganya udara. Itu sudah menjadi istilahnya menjadi pedoman bagi kita gitu, bahwa kalau makan itu ya tadi halal dan thayyib, kemudian makan yang secukupnya, dikunyah dengan lumat. Ya, karena di dalam rongga mulut kita itu juga ada enzim-enzim yang sudah bisa mengolah makanan kita, Mbak. Jadi kita harus kunyah dulu dengan lumat, kemudian baru masuk ke dalam lambung gitu ya. Kemudian proses makan itu juga harus mindful. Artinya ketika kita makan ya sudah kita fokus sama apa yang kita makan. Karena kalau sekarang kan makan sambil ngobrol, makan sambil nonton YouTube gitu ya. Nah itu yang ternyata membuat kerja dari lambung kita itu nggak optimal karena kita nggak fokus. Memengaruhi juga, memengaruhi juga bagi sobat sehat. Makanya sekarang kan fenomena sakit GERD ya, kalau orang bilang sakit lambung, kemudian jadi batuk-batuk lama itu kan bisa jadi sakit lambung juga, Mbak, karena asam lambungnya yang naik sampai tenggorokan gitu ya. Itu sekarang fenomena itu sangat meningkat.
gitu. Nah, salah satunya karena tadi mungkin tren makan, tren minum, kemudian tren makan sambil nonton misalnya gitu ya. Oke, ini harus ditinggalkan gitu ya sobat Iya, sehat ya. harus disadari. Terus tadi juga makan makanan dan minuman fermentasi. Fermentasi penting ya, yang Penting, bisa mudah didapatkan itu ada Yogurt ya, kemudian apalagi kombucha. Ya, kombucha itu enak juga. Enak ya. Terus sauerkraut, acar timun, Kimchi. tepache, kimchi. Kalau itu. kimchi kan punya luar negeri Iya. ya. Tempe kan juga itu termasuk tempe. juga. Terus apalagi? Ya itu banyak banget kita cari Nanti ya. kita searching atau mungkin tadi juga harus diingat bahwa olahan dia ketika kita konsumsi protein itu jangan sampai salah juga Cara masukin mengolahnya. Iya, masukin bahan-bahan yang ternyata meningkatkan kolesterol, Betul. tinggi gula begitu Tinggi ya, Dok. garam. Nah, tinggi garam itu yang harus jadi catatan bagi sobat sehat. Ini tadi banyak sekali ya sebenarnya fakta-fakta yang baru kita tahu. Ternyata yang kita lakukan setiap hari itu salah begitu ya. Jadi terima kasih Dokter Dwita sudah hadir di sini menemani sobat sehat ini tidak terasa 1 jam Iya, kita terasa ya. Apakah kita harus menambah lagi ini ya segmennya? Jadi terima kasih Dokter Dwita. Makasih juga. Sehat selalu ya Mbak Indra. Dokter ya. Amin, terima kasih. Oke, jadi kita nantikan obrolan berikutnya dengan topik yang berbeda Insya Allah. pastinya. Dan juga untuk Anda Sobat Sehat, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Medis hari ini. Saya Indira Majestika pamit undur diri untuk Sobat Sehat. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.